Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK4. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita perihal transfeksi untuk genome editing pada level sel. Mungkin buat rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan peneliti ada beberapa yang sudah familiar tentang Oh, ini berbicara tentang genome editing ya. Berarti kita mau tahu bagaimana sih caranya mentransfek pada akhirnya kita bisa merubah susunan genom yang ada di dalam sel gitu. Dan atau mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya ini maksudnya apa nih? Apa yang dimaksud dengan genome editing? Apa yang dimaksud dengan transfeksi? Maka untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa yang dimaksud dengan genome editing itu sendiri. Terus kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang jadi metodenya bagaimana sih metodologi dalam merubah atau mengedit genom atau susunan genom di level seluler itu seperti apa. Terus kemudian yang ketiga salah satunya untuk mengedit susunan genomik di dalam sel itu adalah transfeksi. Maka kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan transfections, definisinya apa, terus kemudian tujuan dari transfeksi itu apa, terus bagaimana transfeksi itu bekerja sebetulnya, dan yang terakhir prosesnya seperti apa. Nanti di akhir saya akan menunjukkan step by step secara tertulis gitu ya, karena kalau seandainya rekan-rekan mahasiswa ingin lebih detail sebetulnya banyak sekali video-video atau bisa saja melihat dari information product pada saat ibu bapak beli enzim atau kit untuk melakukan transfeksi. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan berbicara tentang genome editing itu sendiri. Jadi definisi genome editing adalah itu bisa suatu proses removal atau menghilangkan suatu genom, atau kita memodifikasi, atau bahkan kita menambahkan spesifik atau functional elemen dari luar ke dalam susunan atau untai genom dari living cell organisms itu sendiri. Jadi ini masih berbicara tentang genome editing secara garis besar gitu, secara luas. Jadi di sini kita berbicara spesifik tentang susunan genes dan regulatory regions. Jadi region-region apa saja dalam genom dan fungsinya itu bagaimana sih kita. Kemudian berbicara tentang genome editing, terkadang ini sifatnya random, terjadi perubahan yang random gitu. Jadi pada saat kita menginsersikan suatu plasmid atau virus ke dalam sel, ini bisa saja editing dari susunan genom ini kita nggak tahu posisinya ada di mana gitu, seperti itu. Terus kemudian kalau seandainya tapi ada juga yang changing atau perubahan dari untai genom itu bisa relatif diprediksi gitu. Jadi direct atau bisa katakanlah diatur oleh kita gitu. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah pakai metode homolog rekombinan. Ini metode yang paling tua gitu, yang paling konvensional. Terus kemudian seiring perkembangan teknologi ada pakai yang ZN fingers, ada talent, dan yang terakhir ini yang biasa dipakai saat ini adalah yang CRISPR-Cas9. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang pernah mendengar CRISPR-Cas9 ini apa. Ya, kemudian kita berbicara tentang gene targeting. Tadi kan sudah tuh genome editing secara garis besar gitu kan, baik di level organisms maupun di level seluler gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang gene targeting itu sendiri. Jadi, gene targeting itu boleh dibilang itu ada beberapa tipe dan tujuannya ini masing-masing berbeda. Jadi paling tidak pada slide ini yang saya ambil dari Tillman 2005, ini ada 5 jenis targeting strategi. Yang pertama adalah knockout.
knockout di sini, gene knockout, namanya aja knockout gitu, berarti kita disrupt atau kita merusak atau apa istilahnya ya merusak gitu ya, atau bahkan kita mendelete si gene tersebut dengan cara kita ini kita dengan cara teknologi tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan homolog rekombinan gitu. Jadi kita masukkan suatu untai yang biasanya kita sebut dengan targeted cassette gitu ya. Ya pada kuliah saya yang lain itu saya pernah menjelaskan gitu ya. Yang tujuannya ini untuk mendelete untai genom di dalam individu atau level seluler itu sendiri. Jadi prinsipnya adalah nanti pada saat kita masukkan suatu untai plasmid yang mengandung sequence tertentu, ini menyebabkan si untayan genom pada host ini akan berubah atau bahkan hilang gitu, seperti itu. Jadi hasil akhirnya kita ingin mendelete si genom tertentu. Terus kemudian ada juga gene targeting yang lainnya, istilahnya gene repair. Jadi repair di sini kita berusaha untuk mereplace atau mengganti genom yang mengalami mutasi sehingga dia unfunctional awalnya, lalu kita ganti supaya pada akhirnya genom yang mengalami mutasi tadi itu tergantikan oleh genom yang masih berfungsi dengan baik gitu, seperti itu. Jadi gene repair ini biasanya dibahas pada saat kita berbicara tentang gene terapi atau gene medicine. Kemudian ada juga istilahnya targeted insertions. Jadi kita menginsersikan genom atau sequence gene tertentu pada spesifik lokus gitu. Yang kiranya tujuannya adalah di sini tujuannya kita tidak disrupt dari endogenous locus gitu. Berbeda dengan kalau berbicara dengan tentang knockout. Ini kita sengaja menginsersi, tapi pada akhirnya dengan insersi tersebut kita mendelete functional gene tersebut gitu. Tapi berbeda kalau seandainya targeted insertions ini masalah istilah saja. Terus kemudian ada juga targeting strategi berbicara tentang knock-in gitu. Jadi knock-in ini kita mereplace endogenous allele dengan non-allelic sequence gitu. Jadi yang endogenous allele-nya kita ganti dengan yang non-allelic. Tujuannya apa? Tujuannya di sini ini sebetulnya kalau knock-in ini nanti kita ingin melihat nih kalau misalnya dia overexpressions suatu gene tertentu atau protein tertentu kita overexpressions gitu dengan metode knock-in, nanti kita ingin lihat phenotype-nya jadi gambarannya seperti apa terhadap sel atau organisme tersebut gitu, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir knockdown. Di sini knockdown, jadi kita mereduksi ekspresi dari alel target kita gitu. Jadi kalau knockout itu kita benar-benar menghilangkan, kalau knockdown itu kita hanya mereduksi saja, mengurangi gitu. Kalau knock-in kita menambahkan ekspresi gene tertentu, lalu kita lihat phenotype-nya seperti apa. Itu ya beda dari beberapa strategi pada saat kita berbicara tentang gene targeting. Nah, pada saat kita berbicara tentang gene targeting, itu ternyata nggak semuanya kita hanya bisa mengekspresikan genom dalam artian genom saja tanpa ada bantuan tertentu gitu. Jadi ya sudah kita ekspresikan misalkan kita transfek saja nih di untai genom tertentu gitu. Ternyata tidak demikian gitu. Pada beberapa kasus atau pada beberapa eksperimen, katakanlah misalkan kita mau membuat knockout mice gitu ya dari animal, membuat knockout pada animal, mohon maaf. Nah ini nggak mungkin kita langsung ekspresikan gen tertentu di animal tersebut gitu, enggak. Nah biasanya itu banyak beberapa tahap. Silakan coba cek di video saya berbicara tentang develop knockout mice.
Nah, di situ salah satunya adalah kita membutuhkan apa yang namanya plasmid gitu. Nah, jadi di sini saya ingin meng-highlight bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat kita membuat gene targeting atau genome editing, kita membutuhkan suatu plasmid gitu. Dan kalau seandainya kita melihat plasmid itu apa, susunannya seperti apa, maka saya coba tampilkan di sini. Saya ambil dari @gene. Ini ibu bapak atau rekan-rekan mahasiswa bisa ngecek sebetulnya di sini. Ini salah satu plasmid human covalent 1 in yang sudah dimarker oleh PGF ini gitu. Nanti di sini kita akan melihat nih, oh plasmid itu bentuknya seperti ini. Oh plasmid itu ada nih multi cloning site gitu. Jadi tempat-tempat di mana kita bisa potong area ini dan kita bisa insersikan nih genom tertentu gitu supaya nanti pada saat kita ekspresikan di dalam sel dia akan terekspres gitu seperti itu. Jadi kita butuh bantuan plasmid. Nah kemudian di sini adalah selanjutnya kita berdiskusi tentang metode untuk genome editing spesifik pada sel. Gitu. Nah, sebelum kita melakukan genome editing pada sel, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita sangat paham gitu. Tipe-tipe sel ini dia berbeda antara satu sel dengan sel lain. Misalkan sel neuron, hepatosit, atau myosit, kardiomyosit, ini pasti akan berbeda gitu karakteristiknya. Karena susunan si membran plasmanya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan membuat berbeda satu sama lain. Misalkan, oh kalau sel ini lipidnya lebih banyak dibandingkan sel yang lain, gitu. Seperti itu ya. Kemudian kita berbicara tentang ada juga sel pada saat kita melakukan riset in vitro, maka paling tidak ada dua tipe sel. Yang pertama adalah sel yang sifatnya atau kita sebut primary cells, ada yang lain kita sebut sebagai sel line gitu. Ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Terus kemudian ini yang tadi saya sampaikan, source atau origin ini juga mempengaruhi karakteristik dari sel. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu nih modalitas di lab kita seperti apa gitu. Kita bisa coba yang mana karena berbicara tentang transfeksi ternyata ada beberapa tipe dari yang lipofectamin, kemudian electrophoretions atau bahkan infections menggunakan virus atau metode yang lain gitu. Nah, kita sekarang balik lagi apa sih yang dimaksud dengan transfeksi gitu. Prinsipnya transfeksi adalah suatu proses kita mengintroduce nucleic acid secara artifisial ke dalam sel gitu. Nucleic acid di sini bisa dalam bentuk DNA maupun RNA. Nanti kan rekan-rekan tahu ada yang namanya RNAi gitu kan atau shRNA seperti itu. Terus kemudian, what is the functions? Apa objektif atau fungsi kita mentransfeksikan? Pada akhirnya, kita ingin memproduksi nih rekombinan protein, atau bisa juga mengenhance atau meningkatkan atau bahkan menginhibit gene expressions di dalam sel tersebut gitu. Nah, untuk lebih detail lagi berbicara tentang tujuan dari transfections, yang pertama adalah untuk mengetahui fungsi dari spesifik gen tersebut. Misal, saya ingin tahu nih fungsi dari protein X atau gen X pada sel kardiomyosit gitu. Karena pernah terreport pada kasus mutasi gene ini maka denyut jantungnya jadi lemah misalkan. Ya sudah, kita cobakan nih di level sel kardiomyosit katakanlah kita delete, kita hilangkan gitu ya. Apa yang terjadi gitu? Apakah betul yang tadinya kardiomyosit even di level di studi in vitro dia bisa berdenyut, tapi dengan dihilangkan genom tersebut selnya masih bisa hidup tapi dia tidak bisa berdenyut gitu misal. Itu satu. Kemudian bisa juga untuk mengetahui protein expressions-nya. Jadi kalau misalnya saya hilangkan nih gen ini atau kita delete sedikit gitu atau depress sedikit genomnya,
proteinnya masih bisa terekspresi nggak gitu, seperti itu. Terus kemudian ada juga riset-riset untuk mentransfer DNA ke dalam embryonic stem cell gitu. Misalkan ya paling gampang lah kalau kita mau mem-generate knockout mice gitu kan, berarti kita start dari mem-develop apa yang namanya transgenic mice gitu. Nah, maka kita akan mencoba mentransfer DNA, genom DNA yang tadi saya sampaikan kita sebut dengan homolog rekombinan. Ini kita akan transfer ini ke dalam embryonic stem cell-nya, IS cell dari hewan cobanya gitu. Kemudian bisa juga kita mau mencoba kita mendevelop suatu penyakit model gitu di level in vitro. Jadi misalkan kita ketahui bahwa kalau penyakit ini dipengaruhi atau spesifik karena gene X gitu. Jadi kalau misalnya gene X-nya ini kita hilangkan atau overekspresi, maka penotipenya akan sama seperti penyakit tertentu gitu. Maka ini purpose atau tujuan kenapa kita melakukan transfeksi. Kemudian untuk mengetahui efek dari obat atau kandidat obat ini juga bisa, karena kan pasca kita bisa mengenerate si disease models, tentu kita bisa treat dengan mau obat atau bahan alam apa gitu, seperti itu. Dan ini saya coba tampilkan transfections methods dari ini saya disclosure bahwa saya bukan orang Thermo Fisher, tapi ini sebagai contoh saja bahwa kita bisa cari di sini gitu kan, salah satunya gitu, dan produk-produk apa saja sih yang bisa dipakai untuk mentransfekkan. Dan di sini ada beberapa nih, misalkan cationic lipid transfections. Jadi ini caranya adalah dia muatan listrik pada lipid membrannya itu dipengaruhi gitu, sehingga terjadi pore di sana, sehingga si siRNA itu bisa masuk, termasuk electrophoretions. Electrophoretions di sini nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Ini dengan menggunakan pulse elektrik tertentu, ini membuat temporary pores, jadi membuat celah yang temporer. Pada saat celahnya itu terbentuk, maka untai RNA atau DNA itu bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Ada juga in vivo transfection. Terus ada istilah co-transfections. Di sini co-transfections itu maksudnya kalau seandainya kita mencoba mentransfek dua nucleic acid molekul yang berbeda. Jadi co-transfek, misalkan saya mau ekspresikan genom X dan genom Y dalam satu waktu di dalam selular tersebut gitu. Terus kemudian ada RNAi atau dan siRNA. Jadi kita ekspresikan RNAi dan siRNA ke dalam mammalian cells. Terus kemudian ada istilah transient transfections, stable transfections, ada yang calcium phosphate transfections. Ini sama prinsipnya dengan cationic lipid transfections. Dan yang terakhir ini yang paling baru karena baru muncul sekitar 2013-2014an kalau nggak tepatnya. Ini yang kita sebut dengan CRISPR transfection, seperti itu. Nah, kemudian selain transfections, ada juga yang biasa kita sebut dengan infections. Sebetulnya infection sendiri bagian dari transfect gitu. Jadi kita mencoba mengekspresikan suatu genom dari luar gitu. Nah, untuk penggunaan viral di sini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu tahu nih transient, kita mau buat apa nih dari sel kultur kita? Apakah transient expressions dalam artian ya dia nggak selamanya terekspresi gitu, atau stable expressions ini yang katakanlah lebih stabil gitu. Karena kita ketahui kalau seandainya terjadi perubahan genom, maka pada suatu sel kita akan bertanya, pada saat dia divisions atau membelah diri, ini phenotype yang barunya yang katakanlah kita ekspresikan itu ngebawa nggak sifat yang terbaru pasca kita ekspresikan gitu.
Kalau misalnya membawa terus-terusan gitu sampai divisions keberapa dia masih terus membawa, maka kita sebut itu sebagai stable expressions. Tapi kalau seandainya katakanlah, oh ini mah hanya 5 sampai 6 kali terjadi division cell atau pembelahan sel, maka dia akan balik lagi ke jenis atau ke karakteristik awalnya. Maka kita sebut ini transient expressions. Nah, di sini kita bisa lihat nih, karena kita udah tahu nih tujuan riset kita mau apa nih, mau stable atau transient. Kalau misalnya mau stable, ini terlihat nih, oh ya sudah, berarti yang paling cocok kalau stable itu kita pakai lentivirus atau paling tidak retrovirus gitu. Tapi kalau misalnya adenovirus, dia nggak bisa untuk stable expressions gitu. Itu satu gitu ya. Terus kemudian pada saat kita mau menginfeksikan virus ini ke dalam sel, kita juga harus tahu nih, dia paling optimal si virus-virus ini dipakai pada kondisi apa? Apakah pada kondisi dia sedang membelah atau non-dividing cells? Atau bisa saja dua-duanya. Ternyata di sini sebetulnya yang paling banyak virus-virus ini akan berefektif kalau seandainya sel ini sedang membelah gitu. Kalau mau tahu lebih detail kenapa, silahkan dibaca sendiri gitu. Tapi prinsipnya pada saat kita di laboratorium, apabila kita ingin menggunakan virus untuk mentransfektan, maka kita harus ambil pada saat dia sedang divisions, membelah gitu. Lalu implikasinya apa di lapangan atau di laboratorium? Maka implikasinya kita itu memberikan virus itu pada sel-sel di disk itu belum confluence gitu. Jadi misalkan baru 70% gitu atau 50% gitu. Maka kita infeksikan. Karena kalau misalnya dia sudah confluence, ya tentu dia proses division nggak akan optimal gitu kan. Maka proses transfeksi atau infections dengan virus-virus ini juga tidak akan optimal gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian ini yang electrophorations, ini bentuk alatnya seperti ini. Tadi juga sudah disampaikan apa prinsipnya gitu ya. Jadi dengan elektrik voltase tertentu, maka terjadi reversible pores, jadi pores yang sementara gitu ya. Jadi membran plasmanya terbuka sementara. Dengan terbuka atau temporary pores ini, maka si RNA atau genom ini akan masuk ke dalam selular gitu, bahkan bisa masuk ke dalam level nukleusnya gitu. Maka terjadi ekspresi baru gitu, atau terjadi genom editing pada sel. Prinsipnya seperti itu. Ini alat ini walaupun terlihat kecil tapi sangat mahal gitu. Waktu itu saya sempat tanya supervisor saya, ini sekitar 100-an kalau nggak salah. Oke, yang terakhir di slide terakhir ini saya ingin memperlihatkan contoh-contohnya gitu pada saat kita transfeksi si sel itu apa sih tujuan kita gitu. Jadi misalkan contohnya ini gitu. Ini pada paper saya di tahun 2014 kalau tidak salah. Ini saya menggunakan RNA interference. Jadi saya mencoba mengekspresikan RNAi spesifik gene PKD1 or PKD2 supaya terjadi double knockout pada level selular, dalam hal ini adalah neuron gitu ya. Jadi saya pakai waktu itu pakai electrophorations, pakai alat yang tadi Lonza gitu. Nah, ini di sini di paper ini kami memperlihatkan bahwa oh ternyata ada functional redundancy. Jadi fungsi yang relatif mirip antara PKD1 dan PKD2 dalam hal menjaga polaritas neuron. Jadi berbicara dengan polaritas neuron sedikit melenceng gitu ya. Jadi neuronal polarity adalah kita seperti kita ketahui kalau neuron itu yang awalnya neurites dia akan differentiate gitu kan, yang satu menjadi akson, satu menjadi dendrite gitu. Nah ternyata ada beberapa protein yang mempengaruhi itu gitu. Jadi dia yang akan memiliki peran tersebut gitu. Salah satunya adalah ternyata si PKD1 dan PKD2 ini gitu. Jadi pada saat PKD1 di deplete,
itu sebetulnya tidak terjadi itu kelainan atau abnormalitas dari akson dan dendrit ini, polaritas ini tidak terjadi gitu. Maka kalau misalnya dua-duanya kita deplet, baru muncul kelainan. Nih di sini kan terlihat itu mana yang akson, mana yang dendrites, ini semuanya sama gitu. Kita nggak bisa bilang ini dendrite semua, kita nggak bisa bilang juga ini akson semua karena panjangnya relatif sama gitu ya. Jadi ini yang pasca kita pakai RNAi ini dia hilang nih, yang ini terdepres semua meskipun si PKD1 dia hanya deplet. Jadi masih ada yang terekspresikan meskipun sangat amat sedikit gitu. Seperti itu. Nah, ini beberapa tahapannya. Ini sih yang saya lakukan gitu ya. Contohnya yang saya ambil dari paper saya yang satu lagi gitu. Tapi pada prinsipnya sama. Pada saat kita ingin mengekspresikan siRNA untuk mendeplete spesifik protein atau gen ini, maka kita tinggal lihat apa istilahnya prosedur di lembar informasi produk yang kita pakai. Dan kali ini sih dua-duanya, baik itu menggunakan mouse embryonic fibroblast atau yang di slide sebelumnya menggunakan sel neuron, saya menggunakan electroporation seperti itu. Nah, ini gambarannya. Di sini saya bisa informasikan ini untuk PKD3 pasca diberikan siRNA atau diekspresikan siRNA, dia menghilang gitu, seperti itu. Dan ini gambaran phenotype-nya, gambaran phenotype dari beberapa organel. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini, tapi prinsipnya adalah pasca saya mengekspresikan siRNA di dalam sel mouse embryonic fibroblast, ini protein PKD1 and PKD2 ini menghilang gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.